In record. Baik. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih banyak sebelumnya. Ya, terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu untuk kembali belajar di kelas GGDN. Dan kali ini adalah di kelas strategi pembelajaran kreatif dan inovatif. Nah, saya Sri Puji Astuti, saya adalah salah seorang tim GGDN dari Provinsi Riau, Bapak Ibu. Jadi salam kenal dari saya. Semoga sharing kita ini nanti bermanfaat dan nantinya Bapak Ibu sebentar. Nantinya Bapak Ibu jangan menganggap ini adalah sharing satu arah, karena sebetulnya materi strategi pembelajaran kreatif inovatif sendiri itu sesuatu yang sudah umum kan Bapak Ibu. Cuman kita di sini ingin memperdalam, mungkin mengingatkan kembali kan tujuan belajar seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kadang kita sudah tahu, tapi kalau tidak diingatkan ya yang tahu itu tertumpuk misalnya seperti itu. Jadi saya akan berasumsi bahwa Bapak Ibu sebetulnya sudah paham. Jadi kalau di kelas kita ini Bapak Ibu kalau ibaratnya ada gelas, Bapak Ibu tidak perlu mengosongkan gelas. Tidak perlu mengosongkan gelas gitu. Jadi Bapak Ibu silahkan kalau mau menyimpan isinya, tapi menyimpan isi kan berarti tidak menghilangkan. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi kembali gelas tersebut, tapi kalau dibutuhkan yang tadi disimpan diambil aja gitu. Jadi jangan dikosongkan gelas. Jadi Bapak Ibu kalau tahu bilang tahu saja, no problem ya. Kita sharing. Sip. Oke, Bapak Ibu, ya Bunda Uswatun Hasanah hadir menyimak ya Bunda. Nanti kalau ada waktunya. Hari ini seperti yang saya sampaikan, hari ini saya akan presentasi dengan menggunakan salah satu aplikasi sekalian menunjukkan ke Bapak Ibu gitu. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan untuk belajar, nanti kita bisa belajar itu. Tapi yang pasti tujuan kita hari ini adalah pemberian materi hari pertama. Baik, saya akan mulai. Sebentar ya Bapak Ibu. Baik. Saya mulai ya Bapak Ibu. Tunggu sebentar. Slideshow-nya mana? Oke. Nah, karena sudah seperti ini, berarti saya nggak bisa lihat lagi nih, Bapak Ibu. Nanti saya buka dari devices yang lain. Baik, nanti jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan ya, Bapak Ibu. Saya akan memulai dari sini, Bapak Ibu. Strategi pembelajaran kreatif dan inovatif. Baik. Nah, Bapak Ibu, seperti yang ada di flyer, itu Bapak Ibu malah nggak ada hidup-hidupnya sama sekali. Ya, Bunda? Oh, maaf. Sebentar. Sudah ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, jadi di kelas kita ini ada 5 hal pokok yang akan kita pelajari. Di teorinya kita sudah ada di flyer ya Bapak Ibu ya. Kita akan diskusi, mempelajari bersama berkenaan dengan pembelajaran kreatif dan tipe-tipenya, model-model pembelajaran inovatif dan kreatif, konsep pengembangan pembelajaran inovatifnya, indikator pembelajaran yang efektif, dan kemudian cara terbaik meningkatkan kreativitas peserta didik. Semoga saja nantinya yang kita diskusikan akan bermanfaat Bapak Ibu. Dan sebetulnya tanpa harus saya bilang pun ya Bapak Ibu, ada yang bilang di Telegram maksimal 100 partisipan tulisannya. Jadi Bapak Ibu di sini termasuk yang beruntung, mohon maaf sekali. Baik, bagaimana ya caranya? Ya, baiklah, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Sepertinya saya tidak bisa nyuaki yang di kelas juga.
Kembali. Baik. Nah, saya akan share screen kembali. Nah, di kelas kita ini, Bapak Ibu, selain teori, kita akan mengadakan praktek. Nah, praktek itu nanti karena teorinya itu juga kita bisa searching sendiri. Untuk praktek nanti kemungkinan ada 3 hal baru yang akan Bapak Ibu pelajari bersama saya gitu. Jadi mungkin hanya sekilas, tapi Bapak Ibu insya Allah pasti bisa, karena sebetulnya di YouTube pun banyak. Cuman kalau ada yang dampingi itu terasanya lebih gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan mengenal beberapa aplikasi dalam melaksanakan pembelajaran online secara kreatif. Kemudian kita akan masuk ke model-model pembelajaran inovatif dan kreatifnya. Nah, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu kita akan masuk ke diskusi ini Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu apakah inti dari sebuah pembelajaran? Tunggu dulu, jangan langsung dijawab dulu Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu menjawab melalui aplikasi ClassPoint namanya. Nah, di sini bagaimana caranya untuk mengikuti ClassPoint itu, gitu, untuk ikut pembelajaran saya dengan ClassPoint itu. Nah, Bapak Ibu silahkan buka web, gitu. Bapak Ibu silahkan buka web. Oke. Nah, webnya itu adalah classpoint.application. Silahkan Bapak Ibu. Nah, ini. Ya. Bapak Ibu silakan dicoba. Nah, ya, classpoint.application saya sudah share di Google Classroom, Google Classroom pula. Saya sudah share di kelas Telegram kita. Bapak Ibu silakan. Ya. Bapak Ibu silakan membuka web classpoint.application ya Bu. Bapak Ibu classpoint.app gitu. Kemudian Bapak Ibu masukkan nama, kemudian masukkan kode kelasnya 63815 dan kemudian menunggu instruksi berikutnya. Ulangi Bu, kelas kodenya apa? 63815. Terus namanya, nama kita? Ya, nama Bapak Ibu aja. 63815. Oke. Kelas kode Ya. valid. Ya, valid. Is not valid Bu. Kelas kode ya. valid. Oh ya, kita coba dulu ya. Sebentar, itu karena saya belum buka Bapak Ibu. Jadi sebentar. Ya, sebentar. Bukannya not valid, tapi karena saya memang belum buka gitu. Tadi kan saya nunjukkan dulu. Oke. Oh, kelas code-nya berubah. Mohon maaf, kelas code-nya berubah jadi 78968. 78968. Iya. 78968. Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu kenapa? Oke, sudah berhasil. Saya akan klik di sini. Bapak Ibu nantinya akan sudah 14 orang bergabung. Kalau Bapak Ibu pakai 2 devices, nge-zoom sama saya sama buka ClassPoint, Bapak Ibu akan bisa ikut melihat dari sisi saya selaku yang presenternya gitu. Tapi kalau 1 devices aja nanti Bapak Ibu akan melihat dari sisi siswa. Oh, ada 25, kenapa ini? Oh, cuman 25. Oh, karena belum pro ini. Nggak apa-apa. Kita nyoba aja. Bapak Ibu yang belum bisa masuk, dilihat saja dari screen saya ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita coba. Iya, nggak apa-apa. Kelas kodenya tadi berapa, Bu?
Kelas code-nya 78968, tapi sepertinya udah penuh, Pak. Ini karena saya pakai yang nggak pro. Ini hanya sekedar untuk menunjukkan saja. Ya, jadi Bapak Ibu yang tidak bisa masuk ke kelas poin, silakan untuk melihat ke share screen saya, kemudian melihat seperti apa dari sisi presenter. Ini dari sisi saya. Tadi pertanyaannya, ya, oh itu tadi, itu pertanyaannya. Pak Rusyaidi sudah menjawab. Terima kasih banyak, Bapak. Bapak Ibu yang lain silakan dijawab. Tadi itu pertanyaannya apa? Kita tengok, apakah inti dari sebuah pembelajaran? Menurut Bapak Ibu, apakah inti dari sebuah pembelajaran? Oke. Sebentar. Nah. Oke. Apakah inti dari sebuah pembelajaran? Ini yang menjawab baru, wah keren. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini bahwa ada banyak, sudah ada 6 ini yang masuk, dan saya akan mendownload jawaban Bapak Ibu. Tuh, saya akan download di sini jawaban Pak Rusyaidi, kemudian Bunda Frida, kemudian Bunda Junjun. Inti pembelajaran adalah adanya perubahan. Terima kasih. Oke. Mencapai KD, Bu Dwi Riani. Wah, keren nih. Bu Dwi Riani, saya save. Pengalaman dan pengetahuan, betul. Ya. Silakan Bu Bapak Astuti, Ibu. kami yang tidak bisa masuk ke kelas poin kan tidak bisa melihat bentuknya seperti apa ya? Nanti gantian deh. Ini Bapak Ibu yang tidak ikut kelas poinnya karena ini maksimalnya 25 bisa lihat dari sisi saya presenternya. Bapak Ibu masih bisa lihat share screen saya? Tidak ada share screen-nya. Tidak ada share screen-nya. Weleh. Saya pikir ada. Tidak ada ya? Baik. Iya, makanya kita nggak ngerti apa yang harus kita isi dan lain sebagainya karena kan kita nggak bisa join. Oh iya, baik. Baik, sebentar. Oke, ini sudah saya close pula tadi. Oke, kalau ini sekarang Bapak Ibu bisa lihat? Enggak? Belum ada, Bu. Belum ada. Belum ada, Bu. Tunggu dulu. Apa saya ada yang salah tadi belum saya ituin ya? Oh, saya belum share screen. Baik. Sekarang ini apa? Sudah terlihat, Bu. Sudah? Baik. Nah, ini Bapak Ibu udah lihat PPT saya? Baik. Sudah. Nah, Bapak Ibu, tadi itu saya ada pertanyaan ini. Sudah, Bu. Ya, Bapak Ibu, apakah inti dari sebuah pembelajaran? Kemudian ada 25 sahabat yang tadi berhasil masuk gitu kan. Kemudian dari jawaban sahabat tersebut saya save. Jadi saya selaku presenter dan kalau Bapak Ibu jadi guru, nah maksudnya guru yang menggunakan kelas poin ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa langsung save jawaban putra-putri Bapak Ibu. Seperti ini ada jawaban dari Bunda Mariam. Pembentukan pengalaman siswa. Dari Bunda Fauzia, sebuah kegiatan yang isinya pengalaman hasilnya ilmu bermanfaat. Seperti ini. Asik nggak Bapak Ibu? Nah, jadi Enak banget, Ibu. Bagaimana? Bagaimana Bunda? Ya, baik, ya. Saya baik. Jaringan enggak sih? Baik, jadi itu nanti kita akan lanjutkan dulu. Ini sepertinya besok kelas poin saya juga akan saya jadikan pro biar nanti kita semua bisa coba. Baik, saya lanjutkan saja ya Bapak Ibu ya. Sekarang masuk ke sini. Nah, di sini kita masuk ke sharing atau diskusi yang kedua. Nanti Bapak Ibu yang mau gantian bisa
logout, kemudian yang belum bisa masuk. Tapi misalnya enggak pun kita tengok aja. Kalau sekarang Bapak Ibu udah bisa lihat ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat dari sisi saya, dari sisi presenter. Sekarang masuk ke yang kedua, short answer-nya. Ya. Nah, ini adalah yang terlihat di sisi presenter, Bapak Ibu. Jadi saat collecting responses, siswa masuk ke classpoint.application, app, classpoint.app, kemudian memasukkan kode 78968. Dan Bapak Ibu yang tadi masuk ke aplikasi, silahkan mulai menjawab. Pertanyaannya adalah bagaimana sebuah pembelajaran itu disebut kreatif dan bagaimana sebuah pembelajaran bisa disebut inovatif. Menurut Bapak Ibu itu seperti apa? Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak berada di kelas poin, mohon bantuan untuk mengirimkan jawaban ke chat. Jadi kita semua bisa berdiskusi. Menurut Bapak Ibu bagaimana sih? Gitu. Silakan Bapak Ibu. Sudah. Loh, masih 0? Bapak Ibu? Sebentar. Oh, saya ulang kembali. Silakan Bapak Ibu. Oh ya, jawabannya pada panjang-panjang ya, makanya kan ditunggu dulu. Baik, nggak apa-apa. Saya akan kirimkan ini ke kelas Telegram kita. Baik. Baik, wah sudah mulai ada. Nah, dari sisi presenter, Bapak Ibu, kita sebagai guru, nanti Bapak Ibu akan bisa melihat seperti ini. Ini yang tadi saya mau tunjukkan. Jadi, nih seperti ini. Apabila sebuah pembelajaran, terima kasih Bunda Nurdawira. Oke, saya save. Jika pembelajaran, nah saya save. Oke, terima kasih Bunda Dwi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi setiap jawaban siswa bisa kita siapa anak masuk kelas 2. Memang nggak paham Mbak. SMP. Baik, gitu. Ada Bapak Ibu yang lain? Oh, masih ada. Baik. Tadi sampai mana ya? Tadi sampai mana saya? Enggak apa-apa. Enggak, dari sini. Kita masuk. Jadi kita bisa save semua Bapak Ibu. Kalau misalnya jawaban siswa salah, kita bisa kasih tahu otomatis kan. Cuman ini diskusi. Join audio tuh di sebelah mana Mbak? Kenapa? Kenapa Bunda? Ini siapa? Oke, saya close submission and then save for review. Aku ini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa tengok. Nah, kita akan diskusikan saat ada pertanyaan bagaimana sebuah pembelajaran disebut kreatif dan bagaimana sebuah pembelajaran bisa disebut inovatif. Ternyata jawaban Bapak Ibu memang sudah keren-keren gitu. Bapak Ibu yang mewakili ya, kita anggap begitulah ya. Oke, tengok nih. Oh, terima kasih tadi, Mbak. Oke. Betul Bapak Ibu. Jika pembelajaran bisa berlangsung menarik dan siswa mengikuti. Kata kede monitor wow kata. Oke, tunggu ya Bapak Ibu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat bahwa ini sudah bisa masuk ke PPT dan bisa kita save. Nanti saya akan share ini ke kelas. Baik, saya akan masuk ke selanjutnya. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang telah berpartisipasi. Silahkan log out Bapak Ibu. Jadi nanti bisa gantian sama temannya, sama sahabat yang lain. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Untuk pembelajaran kreatif, itu saya tadi Bapak Ibu juga bisa searching ya Bapak Ibu. Dan ini saya hanya mengambil beberapa contoh saja. Ini pembelajaran kreatif dari Bapak Munandar di tahun 2002. Ada pengalaman mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu. Oke, seperti itulah ya Bapak Ibu. Kemudian ini dari Clark. Ini bukan contoh yang baik Bapak Ibu. Kalau ngambil referensi
harusnya maksimal berapa tahun ke belakang Bapak Ibu? Ada yang berkenan menjawab? Setahu Bapak Ibu kalau mengambil referensi harusnya berapa tahun ke belakang? Biasanya itu paling lama 10 tahun. Betul, betul sekali. Jadi saat kita mengambil referensi 1967 seperti yang saya lakukan, itu sangat tidak disarankan untuk penelitian seperti itu. Hanya saja ini saya ketemu dan saya cocok sama ini, jadi saya ambil. Tapi untuk penelitian, best practice, karya ilmiah seperti itu sangat tidak disarankan ya Bapak Ibu. Jadi mengambilnya 5 tahun kalau bisa, atau 10 tahun seperti itu. Kalau lebih, coba berusaha cari yang 10 tahun dulu. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu, saya menemukan satu hal yang unik dari kreatif itu sendiri. Jadi untuk kata kreatif itu sebetulnya kita bisa masukkan ke kata create, combine, reverse, eliminate, alternative, twist, sama elaborate. Jadi yang dikatakan kreatif itu seperti apa? Oh, ternyata dengan menggabungkan sesuatu saja itu sudah disebut kreatif. Jadi Bapak Ibu saat ingin kreatif itu bukan harus semuanya harus dari pikiran kita, enggak gitu. Kemudian reverse, membalik. Misalnya ada orang menyebutkan dari A sampai Z. Kemudian terpikir Bapak Ibu untuk menyebutkan dari Z menjadi A, itu pun sudah kreatif gitu. Kemudian eliminate, menghilangkan sesuatu. Orang biasanya 1, 2, 3 sampai 10. Bapak Ibu, saya ingin sesuatu yang baru. 1, 3, 5, oh itu sudah kreatif gitu. Kemudian alternatif, kemungkinan. Saat orang mengambil jalan A, Bapak Ibu, saya jalan B aja, jauh sedikit nggak apa-apa. Yang penting sampai. Itu pun kreatif. Twist, memutar. Jadi saat seseorang biasanya siklusnya dari atas gitu kan, A, B, C, muter ke kiri dulu, ke kanan, misalnya seperti itu. Bapak Ibu bikin siklus yang berbeda, itu pun sudah kreatif. Jadi kreatif itu memang melakukan sesuatu yang berbeda, tapi bukan harus sesuatu yang wah atau bagaimana, enggak. Itu yang harus kita hilangkan. Bahkan melakukan sesuatu, orang biasanya makan pakai sendok kuning, saya makan pakai sendok merah, itu pun sudah kreatif Bapak Ibu. Jadi lingkup kreatif itu kita harus lebih broaderkan lagi, lebih luaskan lagi, tidak hanya dalam lingkup kreatif yang harus sesuatu yang wah gitu. Kemudian elaborate, memerinci. Orang biasanya menjelaskan hanya A ada 3 poin, B 4 poin misalnya. Kita mau memerincikan A 3 poin, poin pertama kita sebar lagi. Kemudian poin kedua kita sebar lagi. Itu berarti memerincikan. Itu juga sudah kreatif. Meskipun semua orang melakukan itu, tapi kita ngelihatnya diri kita aja. Dia juga melakukan seperti saya, enggak masalah. Berarti beliaunya kreatif, Bunda juga kreatif gitu. Jadi kreatif itu tidak ada hubungannya sama orang lain. Kita kreatif adalah melakukan sesuatu yang memang kita buat ya berbeda gitu aja ya Bapak Ibu. Siap. Oh, terima kasih banyak. Ini ada Bunda Mira. Terima kasih. Nanti saya share kok. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Ini pelajaran juga buat saya. Karena kemarin biasanya ikut Zoom tidak banyak. Oke, saya lanjutkan. Pembelajaran inovatif. Saat kita sudah masuk ke udah sedikit banyak ya Bapak Ibu, karena namanya juga teori, Bapak Ibu pasti paham, makanya saya hanya selintas info saja. Kita masuk ke pembelajaran inovatif. Apa sih pembelajaran inovatif? Dan saat kita searching, Bapak Ibu, saat kita sudah punya ini di genggaman tangan kita, HP kita ini, Bapak Ibu, apa saja bisa kita ketahui gitu. Bahkan sebelum saya kasih tahu gitu kan Bapak Ibu. Pembelajaran inovatif yang saya temukan dan saya cocok itu ini gitu. Proses pembelajaran yang dirancang sehingga berbeda dengan pembelajaran pada umumnya yang dilakukan oleh guru konvensional yang biasanya guru itu duduk
di dalam kelas saja gitu. Terus ternyata ada suatu saat sang guru berpikir untuk melakukan pembelajaran yang tidak dengan duduk misalnya. Nah, berarti yang biasanya konvensional hanya duduk, belajarnya lain. Bagaimana? Entah sambil berbaring, entah sambil bagaimana, tapi ternyata ada yang lain gitu. Pembelajaran inovatif itu ada ciri-cirinya Bapak Ibu. Tidak semua hal bisa disebut inovatif, tapi kalau berbeda Bapak Ibu bisa menyebut itu dengan kreatif. Jadi inovatif itu lebih spesial lagi Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, tapi di sini ada satu pertanyaan besar. Tadi Bapak Ibu sudah kita mulai lagi untuk kelas poin. Saya akan ganti kelas code-nya. Jadi Bapak Ibu silakan saja bagi yang belum untuk mencoba. Untuk mencoba ya bagi yang belum. Yang sudah nyoba lagi ya enggak apa-apa sih. Silakan. Saya akan ganti kelas code-nya. Sebentar, caranya kayaknya di reset nih. Tunggu ya Bapak Ibu. Apakah, siap dong, kenapa enggak? Apakah korelasi antara pengajaran kreatif guru dengan kreativitas siswa? Saya akan reset. Resetnya di mana ya? Oke, sebetulnya dari sini. New class code. Baik. Baik, saya sudah ganti Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan join kembali. Sekarang di web classpoint.app masih sama, tapi kelas code-nya berbeda 31285. Jadi Bapak Ibu yang tadi sudah mungkin bisa gantian melihat seperti apa sih dari sisi presenter, karena kemarin saya nyoba kalau lagi buka kelas point agak susah untuk untuk melihat ke web aslinya gitu, tapi nggak apa-apa. Silahkan, sudah ada 9 partisipan join. Silahkan Bapak Ibu yang lain. Silahkan dicoba. Oke, siapa tahu Bapak Ibu yang di sini juga ada yang mau ikut ya. Oke. Kelas code-nya berapa? 31285. 312, iya, 31285. Oke, sudah ada Bunda Niska, Bunda Prahar sini, Bunda Dwi, Bunda Seika, oke, Bunda Jusriana. Ini bapak-bapaknya belum ada nih. Ada Pak Indra nih. Hai Pak Indra, Bapak Musrus Syaidi. Terima kasih. Oke. 17 masih ada sampai 25. Besok saya jadikan pro semua. Untuk apa? Untuk kelas poin saya pro-kan, kemudian untuk Zoom-nya saya pro-kan juga, insya Allah. Oke, masih 19. Ayo Bapak Ibu, silahkan selagi masih ada sampai 25 saja soalnya. Kita nyoba ya. Biasanya kalau sedikit itu malah banyak yang berkenan mencoba ini. Oke. Bunda Nurhayati, Zoom-nya sudah selesai belum? Ini masih ada. Loh, Bunda Neng Hilza, Bapak Ibu masih bersama saya? Bapak Ibu masih bersama saya? Masih. Bu. Ya. Masih, Bu. Iya, ini soalnya ada yang sepertinya sudah 40 menit, tapi ini Bapak Ibu masih di sini. Oke, baiklah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya yang salah pokoknya. Oke, kita mulai. Bapak Ibu, saya akan klik di sini. Bapak Ibu siapkan apa ya? Apakah ada korelasi antara pengajaran kreatif guru dengan kreativitas siswa? Kalau gurunya kreatif, memang bisa siswanya kreatif. Menurut Bapak Ibu iya atau tidak? Kemudian mengapa? Oke, saya mulai di sini. Silakan Bapak Ibu. Oke, ini sayang sekali tidak banyak yang bisa
mengikuti ini, tapi nggak apa-apa. Insya Allah semua bisa besok. Oke. Nah, baik, kita lihat. Oh, belum ada ya, kan ngetik ya Bapak Ibu ya, agak lama ngetiknya. Oke. Oh, ada Bunda Mira. Bunda Mira, terima kasih. Insya Allah erat sekali korelasinya, maka insya Allah jadi bergetar hati saya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu tengok, sekarang sudah agak berbeda. Berbeda ya Bapak Ibu ya tulisannya. Ya, tengok Bapak Ibu. Tadi itu bentuknya kotak-kotak di saya. Bentuknya kotak-kotak kalau di saya. Nah, kalau sekarang tulisannya seperti ini gitu. Dan saya bisa tahu nih siapa yang jawab. Saya tinggal klik aja di sini. Misalnya yang ini lah. Oh, Bunda Wirda. Guru kreatif membuat siswa-siswi semangat. Oke, makasih Bunda. Kemudian kita tengok nih yang kuning siapa. Oke, Bapak, terus Syaidi, insya Allah erat sekali korelasinya. Oke, semangat Pak. Baik, this one. Ya, karena guru yang kreatif menghasilkan siswa yang kreatif. Betul, Bunda Ami. Iya, kalau gurunya nggak kreatif, ada kemungkinan siswanya kreatif nggak? Jawabannya, menurut Bapak Ibu dari pertanyaan saya, kalau gurunya tidak kreatif, bisa nggak siswanya kreatif? Jujur aja, kalau gurunya nggak kreatif, bisa nggak siswanya kreatif? Jawabannya apa Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Ada anak yang kreatif. Anak kreatif itu tidak harus dari gurunya. Bisa jadi di luar sekolah itu dia melihat sesuatu kemudian belajar. Bisa jadi orang tuanya yang di rumah itu memang orang tua yang keren bikin dia kreatif, bisa jadi. Nah, tapi guru yang kreatif Bapak Ibu itu akan lebih memacu anak supaya kreatif. Kalau di rumah misalnya, di rumah orang tuanya tidak support dia untuk jadi kreatif, nah disitulah sang guru berperan. Lalu kalau di rumah sudah orang tuanya bagus, lingkungannya bagus, gurunya bagus, bisa Bapak Ibu bayangkan kan? Dan disitulah sebetulnya peran guru di situ. Karena untuk anak Indonesia sendiri sekolah itu jam sekolah lebih banyak kan Bapak Ibu kalau offline ya. Kalau online mungkin agak berbeda. Oke, ini sudah ada 14. Nah, 14 kita tunggu Bapak Ibu. Di sini kita tengok deh. Ada Bu. Bunda Yunus atau Bapak Yunus ini? Ada Bu. Yunus biasanya Bapak ya, Bapak Yunus. Ada Bu, karena jika guru kreatif maka siswanya semangat. Betul Pak, betul sekali. Oke, kita tengok lagi. Mana nih? Ada lagi? Oh, tidak. Oke, nah kalau sudah close submission seperti ini, Bapak Ibu, kita tengok bersama prosesnya. Kita close submission. Bapak Ibu tengok di bagian atas, ada insert result as slide. Itu kita klik, nanti resultnya akan kita lihat di PPT kita. Kita klik ya Bapak Ibu. Kita klik, sudah tersave, kemudian save for review. Baik, kita akan kembali. Nah, tengok nih Bapak Ibu. Inilah hasilnya. Cuman kok nggak kelihatan semua ya. Ya, nggak apa-apa. Ini biasanya untuk short answer gitu sih. Tapi tadi saya bikin untuk yang lain. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi kita materi, teori, sambil kita ngobrol, diskusi, ada yang typing, ada yang hanya apa namanya ya ada yang menyimak karena memang kondisinya nggak apa-apa. Nanti kita akan tanya jawab juga Bapak Ibu. Kita masuk ke pembelajaran inovatif yang tadi saya sudah singgung sedikit. Nah, Bapak Ibu, jika kita searching untuk pembelajaran inovatif itu Bapak Ibu intinya di student center. Tidak ada pembelajaran inovatif yang senternya di guru. Guru yang melakukan semuanya itu tidak ada. Jadi memang inti dari pembelajaran inovatif sendiri itu adalah student center. Nah,
Di sini metode belajarnya berarti memastikan bahwa anak itu yang berkembang. Sebentar itu Pak Hendri. Pak Hendri diapain itu? Namanya Ansio, tidak ada suaranya. Sayang belum. Baik, saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah ciri-ciri pembelajaran inovatif. Saya dapatnya dari internet juga. Jadi Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri, tapi intinya seperti ini. Gitu. Ada prosedurnya, inovatif kok tidak bisa diruntut prosedurnya, itu dipertanyakan. Itulah kenapa inovatif itu sedikit levelnya bukan apa-apa ya Bapak Ibu ya, kreatif semua orang bisa kreatif, tapi inovatif bisa sih semua orang melakukan itu, tapi belum tentu bisa dan berkenan untuk melakukan step-stepnya. Baik, nah hasil pembelajaran ditentukan secara khusus dan ada perubahan perilaku tentu saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini penetapan lingkungan, kemudian ada kriteria keberhasilan siswanya, bisa disebut inovatif ya, ya harus ada ending bagusnya gitu kan Bapak Ibu. Kemudian model pembelajarannya harus mendorong siswa aktif dan partisipatif, karena ini masuknya ke student center tadi Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, sebentar nih, mana nih? Oh, ini Bapak Ibu. Kita masuk ke sini ya, Bapak Ibu ya, strategi pembelajaran inovatif. Jadi hari pertama kita banyak teori dulu, Bapak Ibu, besok kita praktek, oke? Kemudian di sini strategi pembelajaran inovatif yang pertama, Bapak Ibu harus menguasai teori pembelajarannya dulu, dan itu nanti saya akan share beberapa teori pembelajaran yang Bapak Ibu bisa ikuti. Kalau ditanyakan kenapa kita harus ikut teori sih, ya karena teori itu sudah dibuat oleh ahlinya, dan ahli itu membuat teori itu tidak sembarangan, pasti ada prakteknya, praktek dulu baru diteorikan. Jadi kita sebagai apa ya yang sekedar mengikuti, kita termasuk beruntung, ada orang yang sudah melakukan membuktikan itu bagus dan kita tinggal mengikuti, beruntungnya di situ Bapak Ibu. Kita kuasai teori dulu, kita terapkan. Kemudian yang kedua, perkaya pemahaman metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini banyak bukunya Bapak Ibu. Nanti insya Allah saya juga share filenya. Kemudian pelajari kembali materi yang akan diajarkan kepada siswa. Poin pentingnya di sini Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu mau membuat pembelajaran inovatif, Bapak Ibu harus menguasai materi dulu. Mau apa kita, kalau kita materi aja kita belum mampu gitu kan. Tapi saya yakin Bapak Ibu pasti bisa. Hanya saja saya percayanya kita kan manusia ya Bapak Ibu ya. Kadang guru bahasa Inggris aja lupa present tense, lupa past tense. Lupa, bukan tidak tahu. Jadi disitulah kenapa meskipun kita sudah guru, ya kita pelajari kembali. Oh, saya mau mengajarkan simple present tense. Oh, seperti ini. Meskipun kita sudah tahu, kita pelajari saja lagi, nggak ada salahnya. Biar nanti waktu diajarkan ke siswa, semua baik-baik aja. Kemudian kenali kondisi kelas dan para siswa. Bapak Ibu, saat kita tahu kelas kita seperti apa, siswa kita seperti apa, itu akan lebih mudah bagi kita untuk menentukan strategi apa yang kita lakukan untuk kelas kita. Kemudian lakukan observasi pada pembelajaran sebelumnya. Bapak Ibu, enaknya kita saat kita ada di sebuah kelas, tadi itu ada kelas IPS, habis kelas IPS, kelas ekonomi misalnya, saya ngajar SMA, ada habis ekonomi terus pelajaran saya. Di kelas ekonomi ada anak ini masuk enggak masuk, terus anak ini apa tadi aktif tanya enggak, misalnya kayak gitu. Kan ada komunikasi antara guru. Kemudian guru ekonominya bilang, Miss, ini siswa A ini di kelas saya enggak mau on kamera loh, saya nggak tahu kenapa. Saya tanya kok menghilang. Coba nanti di kelas Miss seperti apa. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian di kelas saya
saya, ternyata anak ini kok sama, di 2 pelajaran sama. Maka saya bisa menerapkan strategi yang tepat biar semua anak di kelas saya, termasuk anak yang ada tanda kutip masalah tersebut, bisa ikut pembelajaran saya. Selain saya tahu dari langsung anaknya, saya juga dengar dari guru di kelas sebelumnya gitu. Jadi pembelajaran inovatif strateginya bisa melalui evaluasi atau observasi dari pembelajaran sebelumnya atau pelajaran kita sendiri. Oh, kemarin anak itu kok begini. Oh, berarti minggu ini saya harus melakukan sesuatu. Misalnya seperti itu. Jadi contohnya bisa banyak ya, Bapak Ibu. Kemudian mengadakan perbaikan pada pembelajaran sebelumnya. Maksudnya pembelajaran sebelumnya ada masalah, kita perbaiki. Baik, saya lanjutkan. Itu ada chat, mohon maaf nanti saya itu ya Bapak Ibu ya. Chatnya saya baca nanti setelah ini. Nah, Mas, ini Bapak Ibu. Apakah kita siap untuk jadi guru kreatif? Oh, pertanyaannya. Oke, saya akan mulai lagi dengan kelas code baru. Baik, saya akan mulai dengan kode kelas baru, Bapak Ibu. Slideshow dulu. Saya slideshow-kan. Kemudian saya masuk ke sini. Oke, tapi nggak apa-apa sih. Itu ada, tadi kan baru 17 ya, sekarang udah 24. Silakan Bapak Ibu, kelas code-nya masih sama deh, 31285. Silakan dijawab dan pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk menjadi guru yang kreatif dan inovatif? Kita siap nggak ya? Kondisinya itu loh Bu, bisa nggak? Ya, bisa, misalnya kayak gitu. Woi, mantap ini, langsung keren. Siapa nih? Insya Allah siap, keren. Oke, insya Allah siap dengan berbagai cara. Bisa. Siapa ini? Oh, Bunda Ami, keren Bunda. Harus gitu dong. Oke, baru 6 loh yang menjawab siap. Bagaimana dengan yang 19, 18? Kan hanya 25 yang di sini. Oke, woi, siap semua. Ya, harus siap, tapi harus dibekali ilmu yang cukup. Betul, oke. Nah, Bapak Yunus, keren Bapak, terima kasih. Oke, sudah 12. Pak Indra, insya Allah siap. Insya Allahnya udah pakai hati dia, Pak ya. Oke, nih, yang menjawab siap, Bapak Ibu kalau perhatikan, tulisan siap ini lebih banyak lebih besar daripada tulisan yang lain kan. Kita tengok ya, kenapa kok tulisan siap ini lebih besar. Tengok, yang ini, yang pink ini hanya 1 yang jawab. Ini 1, ini 1. Siap ini yang menjawab 3. Jadi semakin jawaban itu sama, yang menjawab hal yang sama itu semakin banyak, tulisannya semakin besar Bapak Ibu. Gitu, tapi kalau cuma 1-1 seperti ini, kita tengok siapnya ada 3. Oke, saya post, saya insert result as slide, save review, kemudian saya balik ke sini. Oke, terus Bapak Ibu tengok ini jadi slide. Seperti itu. Inilah namanya class point. Cuman hari ini saya mencontohkan pakai kelas point yang belum pro. Kalau pro kemarin saya dengar bayar 170 per tahun. Nanti saya pernah, insya Allah. Tapi ada yang gratis sebulan. Hanya saja itu trial. Habis itu enggak lagi. Oke, baik. Saya akan stop share. Kita masih ada waktu dan saya rasa sudah waktunya untuk ngobrol. Saya stop share dulu. Oke. Baik, terima kasih. Ini ada yang namanya GGDN, siapa ini? Bapak siapa ini? Halo. Ya, Bu. Lihat di situ ada nama GGDN agak. Ya, Bapak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kelas point yang barusan kita coba? Ini saya mute dulu. Masih belum. Sebentar, Bapak. Di-unmute lagi. Karena tadi barusan saya mute. Oke, Masih belum bisa masuk. Full kayaknya. Ya, iya, betul.
Ya, betul. Ini Pak Hairil ya, Pak Hairil Hamidi. Ya, jadi Iya. ya gitu. Jadi intinya sih pertama saya mohon maaf, ternyata di luar dugaan karena biasanya kelas kalau nge-Zoom itu tidak banyak yang ikut. Jadi saya pun hanya prepare yang saya punya aja. Itu pertama. Yang kedua, kelas poinnya pun tadi saya lupa kalau belum pro, jadi 25, mohon maaf. Tapi intinya saya yang pertama untuk hari pertama memang sharing teori. Yang seperti saya bilang, teori itu memang ya kita tanpa Bu Astuti ngomong aja saya bisa searching kok, kayak gitu. Dan memang seperti itu. Jadi teorinya pun dari sesi 1 ke 2 itu semua sama. Kemudian untuk aplikasinya nanti kita akan belajar bersama Bapak Ibu. Semoga saja tidak terkendala esok hari. Kebetulan Ahad kan, hari Minggu. Semoga semua baik-baik aja. Dan sekarang kita masuk ke chat. Udah 88 ini. Wah, kelas ini masif loh. Kelasnya besar, suka saya. Terima kasih. Peserta atau admin mute suara. Oh iya, terima kasih. Oke, mohon maaf suara kurang jelas. Baru nggak apa-apa, mohon maaf Bapak Ibu kalau suara kurang jelas. Baik, kita lanjut. Apakah ada yang bertanya? Tempat saya berisi gangguan Bu. Oh iya, nggak apa-apa Bunda. Oke. Iya, terima kasih yang hadir dan menyimak. Lanjut. Oh, ada yang dari Solo. Saya kuliah di Solo loh dulu. Kuliah di Solo. Iya, tapi sekarang terdampar di Pekanbaru saya. Terdampar. Nggak ada sesuatu yang tanpa rencana. Mohon izin Bu, kalau bisa live streaming YouTube, insya Allah tomorrow. Oke, besok Bapak Ibu, insya Allah saya streaming. Semoga saja tidak ada kendala. Kemudian capaian output sheet. Oh iya. Oke, baik. Oh, sip. Dari Bunda Niska, pembelajaran kreatif yaitu pembelajaran dengan menggunakan berbagai media, sedangkan pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang membuat metode agar siswa dapat menemukan tujuan pembelajaran dan jadi siswa yang aktif. Keren. Sip. Saya baca tidak semua ya Bapak Ibu ya. Keren kok Bapak Ibu. Sip. Wow, oke. Iya, karena ketika guru kreatif akan menghasilkan siswa yang kreatif dan inovatif. Dan itulah mengapa kita harus belajar jadi kreatif, Bapak Ibu. Banyak guru yang merasa, saya nggak kreatif, Bu. Saya harus bagaimana? Nah, kreatif itu, Bapak Ibu, memang kadang ada orang yang dari awal, dari kecil sudah terlahir, maksudnya sudah terbiasa kreatif. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Yang namanya kreatif itu, kalau Bapak Ibu memang mau, kan ada hal kecil di balik saja sudah kreatif. Makanya tadi saya garis bawahi, kreatif itu bukan sesuatu yang wah harus berbeda kali, enggak. Jadi saat kita melakukan sebuah perubahan kecil pun itu sudah kreatif Bapak Ibu. Jadi percaya diri saja bahwa Bapak Ibu bisa. Itu yang poin yang ingin saya sampaikan sebetulnya itu. Oke, terima kasih banyak. Sepertinya di kelas poin terbatas. Oh iya, memang ada beberapa yang memang posisinya terbatas gitu ya Bapak Ibu, disesuaikan aja nanti. Oke, mohon maaf lah ya. Oke, ini sudah sepintas. Oke, sip. Sudah sih Bapak Ibu. Nah, sekarang saya rasa untuk teori nanti akan saya, kan jatah saya sampai jam 4 ya Bapak Ibu ya. Jatah saya sampai jam 4 sore untuk hari ini. Dan untuk terinspirasi untuk kelas poinnya. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya kelas yang saya tunjukkan ini adalah hal yang baru dipelajari juga. Semoga saja Bapak Ibu, kalau memang mau belajar, kita belajar. Kemudian saya menjanjikan kita belajar 3D. Augmented. Bapak Ibu, apakah siap belajar bikin 3D nih, media pembelajaran 3D?
Bapak Ibu berkenan nggak belajar bikin yang misalnya ada dinosaurus di belakang kita jadi saya punya peliharaan dinosaurus kayak gitu 3D lah Bapak Ibu. Tapi itu sebetulnya hanya untuk apa namanya memvariasikan media gitu aja. Jadi bukan apa-apa. Ini guru kok aneh-aneh ya. Kemarin pakai komik, sekarang pakai 3D, besoknya pakai apa gitu. Sebetulnya itu tujuannya satu Bapak Ibu, biar anak-anak tidak apa namanya tidak bosan ya seperti itu aja sih Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya close kemudian kita pindah ke Telegram biar teman-teman yang tidak ikut Zoom juga masih bisa mengikuti pembelajaran di hari pertama. Saya lihat dari ada Bapak besok jam berapa besok? Bapak silakan, ada yang ingin disampaikan, diskusi juga boleh. Silakan Bapak. Untuk besok jam berapa? Ingin ditanyakan. Besok. Bapak Agusman. Bapak Muhammad Agusman. Halo Bapak, Assalamualaikum. Bapak Agusman. Bapak Agusman hilang. Oke. Nggak apa-apa, kita tengok. Halo. Oh, halo. Halo Bapak. Oke. Bapak unmute lagi, di-unmute-kan lagi karena barusan saya mute all. Bapak Agusman, apa kabar Bapak? Iya, Bu. Iya. Alhamdulillah baik. Salam. Iya. Bagaimana Bapak? Ada yang mau di-sharingkan nggak nih sama kami? Mohon maaf Bu, saya baru bergabung tadi. Oh, iya. Ya, karena di sini tadi berarti. waktu mulai kelas baru pas sholat asar tadi. Oh, iya. Tapi Bapak beruntung loh bisa masuk apa Zoom-nya. Zoom-nya hanya 100 loh. Bapak beruntung deh. Oke, terima kasih Bapak. Enggak apa-apa, silakan. Tadi itu ada Bunda yang tanya, bagaimana cara kita membuat class point? Memang itu sengaja saya tunjukkan ke Bapak Ibu biar Bapak Ibu pengen gitu kan. Soalnya Bapak Ibu saya tengok lebih banyak yang menggunakan PPT. PPT itu bisa divideokan, kemudian saat kita menjelaskan dengan PPT itu karena waktu pembelajaran online kan lebih sempit ya Bapak Ibu daripada pembelajaran offline. Materinya banyak, mau bagaimana ini? Satu-satunya salah satu cara adalah pakai PPT. PPT itu berarti kita sudah siapkan semuanya. Nanti kalau ternyata sampai ending kelas tidak berhasil selesai membahas semuanya, kita share PPT-nya. Silakan dibaca dulu, Nak. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya dan itu lebih efektif gitu. Nah, kenapa saya tertarik kelas point? Kemarin belajar di kelas GGDN juga Bapak Ibu sama Bapak Asep namanya. Pak Asep Awaludin di kelas 5 hari kemarin kelas kursus. Ternyata sangat menginspirasi. Wih, mantap ini. Terus saya coba di kelas saya memang mengajarnya agak aneh nih Bapak Ibu. Saya ngajar SD dan saya koordinator SD kebetulan. Jadi bukan kebetulan ya, katanya nggak boleh bilang kebetulan. Memang ditakdirkan begitu. Saya ngajar, saya koordinator di SD tapi juga ngajar. Kenapa? Karena saat ngajar kita jadi langsung tahu. Jadi pimpinan tidak harus jadi tidak usah mengajar tuh tidak. Itu udah beda prinsip, nggak bisa. Nah, saya juga ngajar SMA. Jadi SMP nggak saya lewati. SD karena di situ saya pegang amanah. Kemudian di SMA. SMA karena saya guru bahasa Inggris, Bapak Ibu. Guru bahasa Inggris itu di SD tidak diakui kalau Bapak Ibu ingin tanya kenapa kok Bu Astuti ngajarnya SD dan SMA. Nah, kelas point ini saya terapkan di SD dan di SMA itu cocok. Dan itulah kenapa saya ingin langsung menularkan ke Bapak Ibu. Ayo tertulari untuk pengen tahu tentang kelas point. Insya Allah bisa kita gunakan meskipun tadi itu kalau muridnya banyak kita hanya bisa 25. Tapi kan kita bisa jadikan pro. Oke. Oh, ada pertanyaan. Sebentar, dari chat dulu ya Bapak Ibu ya, baru ke Bapak Ibu. Jadi untuk Bunda Darmayanti, kita akan mempelajari itu, insya Allah esok hari. Oke. Kemudian, Bu, bagaimana cara melatih siswa yang pendiam dan kurang aktif supaya kreatif? Oke. Untuk siswa SD kelas rendah,
good question, Bapak Ibu. Tapi sebelum saya jawab, Bapak Ibu silahkan lihat di chat. Tapi melalui saya juga nggak apa-apa. Jadi ada Bunda Dolo Krumata. Oke. Bunda bertanya, Bu, bagaimana cara melatih siswa yang pendiam dan kurang aktif supaya kreatif? Dianya pemalu, intinya begitu. Dan di kelas rendah. Kalau boleh, saya ingin Bapak Ibu di sini berbagi deh, sebelum saya yang menjawab. Oke, ada yang berkenan berbagi nih. Bagaimana cara supaya anak yang pendiam dan kurang aktif itu jadi semangat untuk melakukan sesuatu? Ada yang berkenan berbagi, Bapak Ibu? Ini sepertinya ada Bunda Siti nih, Bunda Siti Aminah. Hai Bunda. Iya, ya. Apa ini? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Silakan Bunda. Siti Aminah, ya. Kalau saya sih, maaf ya, ini sharing ya. Kalau saya di kelas dulu itu ada murid saya itu pinter, tapi tidak aktif. Anaknya diem. Tapi kalau untuk akademik, ngerjakan soal itu pasti dapat 100 dianya, Bu. Terus akhirnya saya coba, itu saya ajak cerita, saya tanya, kemarin hari Minggu kemana, sama siapa, jam berapa, gitu. Terus itu saya minta tolong di meja saya itu buku-buku, saya minta bantuan untuk nata. Ayo coba dibantu Bu Siti untuk nata buku ini. Akhirnya dia semangat dan mau bercerita. Itu pengalaman saya. Jadi sambil nata buku itu sambil cerita kemarin itu dia berkebun sama ibunya sampai gini. Itu akhirnya sampai sekarang alhamdulillah jadi enggak pendiam lagi. Terus dia semangat. Tiap saya datang bawa buku pasti dibawakan. Mana Bu, saya bawakan dulu. Akhirnya dia jadi mau ngomong. Ya sebetulnya dia pinter, tapi enggak mau bicara. Betul. Terima kasih banyak sharingnya Bunda. Betul Bapak Ibu. Jadi ini Bunda kita anggap mewakili sebelum saya memberikan hasil dari membaca. Sebetulnya saya kalau sharing ini selain pengalaman pribadi juga hasil membaca dan juga hasil sharing dengan rekan gitu. Jadi bukan berarti dari saya semua, enggak. Impossible Bapak Ibu, tidak mungkin. Nah, Bapak Ibu betul saat kita menghadapi anak dengan masalah yang entah itu pemalunya atau kadang anak tidak pintar, maaf ya, ada anak tidak pintar tapi aktif sekali sampai kita bingung mau bagaimana, itu pasti ada. Kemudian ada anak pintar sekali tapi diam bingung kita ya. Terus ada anak yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja ini malah bahaya Bapak Ibu. Kalau menurut saya ya, kalau anak yang sedang-sedang ini malah berbahaya. Kenapa? Karena saat dia diam, kita nggak yakin dia paham atau enggak. Gitu kan? Ini paham enggak? Karena kita pun nggak yakin dia pintar banget. Kita nggak yakin dia kurang. Kalau kita yakin dia kurang, dia diam malah kita tahu, oh ya ini memang diam karena nggak bisa. Berarti nanti di akhir pembelajaran saya akan dekati, saya kasih treatment kan gitu. Oh ini anak pintar, diam, ini pasti paham. Nanti tinggal saya pancing sedikit bisa. Tapi anak yang sedang-sedang, itu malahan ya Bapak Ibu ya. Nah di sini saya hanya ingin menggarisbawahi, sudah diawali oleh Bunda tadi, bahwa saat kita menangani permasalahan anak, memang yang pertama kali kita harus paham dulu masalah anak ini apa, gitu. Saat Bunda, oh Bapak, maaf Bu, saya masih laki-laki kata Bapak. Ya Allah Pak, iya Pak, mohon maaf. Baik-baik, Bapak dulu, mohon maaf Bapak, mohon maaf. Jadi saat Bapak menghadapi anak yang pemalu kemudian ingin membuatnya kreatif, berarti yang pertama kali dilakukan adalah Bapak mengenal dulu ini pemalunya kenapa gitu. Kalau pemalunya memang karakter dari awal dia memang pemalu, dari rumah sudah pemalu, ya Bapak Ibu bisa melakukan treatment dengan melakukan pendekatan personal kepada anaknya, personal ya Bapak Ibu ya, didekati. Jangan ditanyain kamu pemalu kenapa. Kalau Bapak udah tahu ya, kalau Bapak udah tahu dia memang dari awal, udah dari lahir dia pemalu, ya udah gitu. Tapi Bapak sebagai guru treatmentnya, oh anak pemalu ini meskipun dia karakternya pemalu, di pembelajaran saya harus tetap mau ngomong. Bagaimana caranya? Tadi Bunda sudah ada contohnya, ditanyain. Kalau anak nggak mau tanya, kita yang tanya. Anak nggak mau aktif, kita yang aktif tanya, biar anak akhirnya menjawabkan itu.
Tapi Bapak Ibu, saat kita mengetahui dari awal, ternyata pemalunya itu tidak dari rumah. Di rumah itu dia aktif, di rumah itu dia ceria, sampai di sekolah pemalu. Nah, bahaya kan? Berarti di sini Bapak Ibu treatmentnya sudah tidak bisa lagi hanya dengan memberi pertanyaan, tapi Bapak Ibu harus melakukan pendekatan dan dicari tahu dan dibantu. Saya termasuk yang dulu pernah mengalami sebagai anak yang agak, saya nggak pernah pemalu, saya nggak pernah pemalu, tapi saya pernah merasa tersisih. Jadi misalnya, ini teman-teman kok pada ngelompok kenapa ya kayak gitu? Kok saya nggak karena saya tidak punya tas bagus misalnya ya? Kenapa? Apa karena saya tidak punya sepatu baru seperti dia misalnya seperti itu? Tapi saat saya jadi guru seperti ini, saya merasa bahwa sebetulnya guru itu bisa membantu untuk yang seperti itu. Jadi sekali lagi yang digarisbawahi saat kita ingin mengkreatifkan anak, membuat anak aktif dari yang pemalu, kita cari tahu dulu nih apa penyebabnya. Baru setelah itu kita cari treatmentnya. Dan semoga Bapak Dolo nanti ketemu ya Bapak ya, kenapa ini anak, dan nanti cari solusinya seperti itu. Solusi salah satunya ya melakukan pendekatan, kemudian ditanyain, kemudian lebih diperhatikan, tapi jangan sampai membuat jealous anak yang lain. Bahaya, itu digarisbawahi. Membuat jealous anak yang lain, membuat cemburu anak lain akan membuat sang anak lebih tersisih. Itu harus kita akui bersama. Jadi kita harus hati-hati juga kalau mau memberikan perhatian lebih pada seorang anak. Baik, itu hanya sekilas saja. Oh, baik Bu, terima kasih. Oh baik Bu, iya Bapak maaf Bapak, tadi saya pikir Ibu, saya mohon maaf deh. Iya. Kemudian Bunda Farida melakukan pendekatan, iya betul. Diberikan tugas yang mudah dan pendekatan yang menyenangkan. Betul. Kalau Bapak cemberut terus, udah kumisnya tebal, cemberut terus, anak pada lari semua. Enggak ya Bapak ya, bercanda. Oke, selanjutnya saya rasa sudah sih. Oke. Terima kasih. Kemudian selanjutnya ada Bapak Ibu yang ingin sharing atau bertanya kembali sebelum kita tutup sesi Zoom kita. Ada lagi Bapak Ibu, itu Pak Muhammad Agusman raise hand terus, itu apakah memang begitu atau mau bertanya? Halo? Silakan, kalau enggak saya tutup loh. Baik, saya cek dulu nih ya. Oke, kayaknya tidak ada. Berarti, ini ada, coba deh. Bapak, oh iya Bapak Dolo. Bapak Saleh Golomori. Hai Bapak, apa kabar? Bapak Saleh? Bapak Saleh? Apakah Bapak Saleh ada di sana? Belum, baiklah. Saya sebut secara acak juga ini, yang saya biasanya lebih menghilang semua Bapak Ibunya. Halo, baik. Siapa ya? Bapak Ibu silakan loh. Ini ada Bunda nih. Saya kayaknya, ada Bunda Junjun. Hai Bunda Junjun. Langsung. Itulah enaknya kalau lihat Bunda ada di depan layar tuh kayak udah betulan. Oh iya, tapi kalau bicara sama yang kelihatan namanya itu nggak apa-apa, nggak masalah, karena ini nanti mau saya taruh di YouTube, jadi close kamera nggak masalah. Bunda Farida, hai Bunda. Bunda, gimana Bunda? Ada yang mau di-sharingkan nih? Ayo Bunda. Bunda senyum aja. Ada Bunda, silakan di-unmute. Ada yang mau disampaikan? Enggak. Ada, sip. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Ya, ini izin bertanya Ibu, bagaimana melakukan pembelajaran kreatif dan inovatif untuk anak SD pada masa pandemi ini? Apalagi kami di daerah terpencil itu di luar jaringan.
Kami di sini ada banyak dilema karena banyak siswa yang tidak memiliki HP sehingga kami kadang kunjung ke rumah-rumah. Nah, itu bagaimana kita meningkatkan motivasi mereka, belajar mereka dengan cara seperti apa, mungkin ada Bapak Ibu guru dan Ibu sekalian bisa kasih masukan untuk belajar secara kreatif dan inovatif di rumah. Seperti itu, Ibu. Siap. Mantap gitu. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bunda Farida. Seperti ini yang saya mau. Jadi sebetulnya saat kita bertanya, jawaban yang akan kita dapatkan itu sebetulnya informasi untuk semuanya ya Bapak Ibu ya. Saya yakin itu bukan hanya masalah Bunda Farida dan sahabat-sahabat yang ada di daerah Bunda, tapi di tempat lain juga banyak itu Bunda. Oke, iya betul Bunda Tuti, Bunda Farida semangatnya keren. Semoga sehat selalu lah semua pengajar di tempat Bunda ya. Keren-keren deh, karena di semua daerah pasti ada. Nah sekarang saya persilakan untuk Bapak Ibu, ada nggak yang mengalami hal yang sama dengan Bunda Farida, tapi sudah mencoba sesuatu. Mencoba itu tidak harus berhasilnya wow, tapi mencoba saat Bapak Ibu sudah ada perubahan di peserta didik, kemudian Bapak Ibu merasa oh iya ya kemarin tuh begini jadi begini loh lebih baik, tapi nggak terlalu wah, nggak masalah. Namanya juga sharing. Dan satu yang Bapak Ibu harus ingat, saat satu hal berhasil atau sukses di Jogja misalnya, ada hal sukses di Jogja belum tentu di tempat saya berhasil. Itu digarisbawahi. Tapi sesuatu yang misalnya di tempat saya tidak berhasil atau kurang berhasil, saat saya sharingkan, kemudian Bapak Ibu melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi, dan ternyata di daerah Bapak Ibu, di kelas Bapak Ibu itu berhasil, bisa jadi. Jadi saat kita sharing seperti ini bukan harus sesuatu yang yang wah, karena orang yang mendengar sharing kita akan mengaplikasikan atau menyesuaikan dengan kelas seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu bagi yang berkenan sharing. Halo. Bunda Siti Hadijah, hai Bunda. Ada. Ya, Bunda sharing caranya. Ada Selamat sore Ibu. Iya, silakan. Ya ini mungkin agak keluar dari tema atau gimana ya. Oke. Baik, silakan Bunda. Saya punya anak murid itu mungkin tergolong ABK ya. Dari kelas 2 itu nggak pernah mau nggak naik. Orangnya pada nggak bisa membaca, nggak aktif gitu. Sampai dengan kelas 5 sekarang jadi murid saya. Gimana caranya mengatasi anak yang seperti itu? Yang nggak dinaikkan itu loh. Hai, halo. Iya, Bunda, coba diulangi inti pertanyaannya. Barusan speakernya saya keraskan. Mari. Iya, saya punya anak murid yang tergolong ABK gitu loh. Dari kelas 2 seharusnya dia itu nggak naik. Kemudian nggak naik kelas 3, tetap ikut di kelas 3 sampai dengan kelas 4 sampai dengan sekarang. Murid saya di kelas 5. Jadi dia itu seperti ikut sekolah duduk aja, cuman di dalam dapodik kan dia masuk gitu. Gimana cara mengatasi anak yang seperti itu? Baik. Terima kasih. Berarti ini pertanyaan yang lain ya, Bapak Ibu. Baik. Terima kasih Bunda. Nanti saya akan sharingkan jawaban saya dari persepsi saya. Kita kembali ke Bunda Farida dulu. Jadi Bapak Ibu, apakah ada yang ingin sharing mengenai apa yang pernah Bapak Ibu lakukan? Siapa tahu ada kesamaan dengan yang terjadi dengan Bunda Farida. Silakan Bapak Ibu, saya persilahkan. Langsung. Bu. Silakan. Sebetulnya pertanyaan saya juga tadi asalnya sama seperti itu ya Bu ya. Jadi banyak siswa-siswa itu kalau di daerah nggak memiliki dan kadang-kadang mereka tidak bisa belajar juga tergantung dari kuotanya, sinyal dan sebagainya. Nah akhirnya saya bikin 2 pelajaran. Jadi saya bikin modul yang membuat mereka bisa aktif di rumah. Dan modul-modul itu LKPD-nya saya buat
dan saya berikan pada anak-anak untuk dikerjakan di rumah, dan dalam waktu 1 atau 2 minggu bab itu selesai. Biasanya orang tua yang nganter, Bu. Orang tua yang nganter ke sekolah hasil kerjaan anak-anaknya. Lumayan lah, Bu. Jadi minimal ada pembelajaran juga ke anak-anak. Mungkin itu yang pernah saya lakukan untuk anak-anak. Nah, terima kasih, Bu. Keren. Terima kasih telah berbagi, Bunda Junjun. Itu, jadi saya nambahi aja ya, Bunda Farida dan sahabat-sahabat yang lain. Yang dilakukan Bunda Junjun itu perlu diapresiasi. Terima kasih banyak Bunda telah menginspirasi, memberikan tambahan referensi. Dan sebetulnya yang ditanyakan Bunda Farida itu juga ditanyakan di sesi-sesi sebelumnya, sesi pertama, sesi kedua. Dan di sini yang dari jawaban-jawaban itu dan juga jawaban saya saat itu, sebetulnya intinya satu, Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah yang paling tahu kondisi. Jadi kondisi Bunda Farida meskipun kita dengar barusan, tapi yang lebih tahu tentang sisi anak di rumah bagaimana, cara guru untuk meraih menuju rumah anak supaya pembelajaran berlangsung itu bagaimana, yang tahu Bapak Ibu sendiri. Jadi nantinya satu yang bisa kita lakukan, yang perlu kita ingat adalah satu, Bapak Ibu harus ingat bahwa dari menteri kita sendiri sudah menyederhanakan materi. Iya kan Bapak Ibu? Jangan pernah berpersepsi bahwa Bapak Ibu masih mengajar seperti dulu. Sama-sama ngajar kelas 4 di offline sama online. Jangan memaksakan materi yang Bapak Ibu bisa ajarkan dulu di masa sebelum pandemi itu harus sama dengan sekarang. Tidak. Pertama itu, Bapak Ibu mampatkan materi, sederhanakan materi, mana yang penting untuk dipelajari oleh anak. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, saat Bapak Ibu sudah mengetahui kondisi siswa Bapak Ibu lah yang tahu bagaimana saya bisa memberikan materi yang saya sudah siapkan. Materi yang sudah sederhana ini harus sampai ke anak, ini bagaimana ya caranya. Nah, Bapak Ibu yang lebih tahu. Kalau memang device-nya untuk download PPT kemudian di-share nggak bisa, berarti satu-satunya cara hard copy. Di sini nggak ada printer, Bu. Ya, berarti ditulis. Nah, bagaimana ini? Nah, Bapak Ibu yang tahu. Oh, berarti ini anak harus nulis sendiri. Kalau anak nulis sendiri, saya harus kasih contohnya dulu dong. Bapak Ibu nggak bisa kasih textbook aja. Nah, ini textbooknya. Ya, kalau ada textbooknya nggak apa-apa. Kalau nggak ada textbooknya, berarti Bapak Ibu harus merangkum. Ya kan, rangkumannya harus bagaimana. Nah, jadi intinya memang kembali ke Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu pelajari cara paling efektif untuk bisa menyampaikan apa yang sudah Bapak Ibu siapkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara supaya anak kreatif? Kreatif itu adalah sesuatu yang bukan bawaan lahir. Kreatif itu bisa kita paksakan. Itu digarisbawahi. Bagaimana cara memaksakannya? Sesuai kondisi Bapak Ibu. Jadi misalnya apa ya yang paling mudah kemarin saya gini, waktu karena saya ngajar, ini contoh sederhana. Saya ingin mengajarkan anak tentang body, tentang five senses, ada 5 indera. Saya kalau lagi nge-zoom bisa aja. Nah, ini mata, hidung. Bisa kan? Lalu bagaimana kalau nggak bisa nge-zoom? Saya meskipun di Pekanbaru kadang sinyal nggak bagus. Nah, kita asumsikan bahwa memang tidak bisa. Seperti yang terjadi di Bunda Farida. Bagaimana caranya biar anak kreatif untuk mempelajari five senses itu? Padahal bisa aja. Langsung, five senses, 5 indera itu mata, ini. Saya tulis biasa, saya kasih bisa. Kreatif kan itu? Disebut kreatif tidak bisa. Karena itu hal yang biasa. Ingat Bapak Ibu, kreatif itu adalah melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Mencatat itu biasa. Nah, bagaimana? Lalu, biar anak tahu, akhirnya saya bikin instruksi. Gambarkan gambarlah seseorang, kemudian gambar 2 matanya, gambarkan sense-nya. Anak sudah tahu sense-nya, tapi dia melakukan lebih dari
sekedar menuliskan 5 alat indera, mereka juga menggambar. Apakah semua guru melakukan itu? Tidak. Apakah ada guru yang melakukan seperti yang saya lakukan? Iya. Tapi kan saya nggak lihat orang lain. Saya hanya melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan yang hanya mencatat saja gitu. Jadi di sini Bunda Farida dan sahabat-sahabat yang lain yang di sini, intinya saat kita mau anak kreatif tidak perlu muluk-muluk. Nah, bikinlah sebuah patung yang pakai 2 mata, ada 2 matanya, ada enggak perlu seperti itu, tapi sederhana aja gitu. Kalau nggak pakai itu Bu, misalnya pakai yang lain, saya punya ide begini, ya terserah, nggak apa-apa. Karena inti dari kreatif itu ibaratnya gini, kita mau ke Jakarta lurus aja bisa. Kita mau ke Jakarta jalan lurus aja bisa. Tapi kita ingin kreatif, bagaimana caranya? Beloklah sedikit, gitu. Intinya begitu. Jadi beloklah ke kanan sedikit, baru lurus lagi. Itu sudah kreatif, Bapak Ibu. Jadi nanti Bunda Farida dan sahabat-sahabat yang lain untuk kreatif, membuat anak kreatif, coba bikin sesuatu yang tidak biasa Bapak Ibu lakukan. Saya biasanya ngajar pakai PPT. Jadi saya ingin menunjukkan hal kreatif pada anak saya. Kadang-kadang Bapak Ibu bikin tanya jawab di Google Classroom, misalnya kayak gitu. Tapi orang lain sudah biasa, Bun. Ya nggak masalah, orang lain, kelas ibu sendiri gitu. Nggak usah mikirin orang lain. Apa yang sudah biasa kita lakukan coba geser sedikit, kita coba hal lain. Nah, nanti Bunda Farida dan Bapak Ibu yang lain yang mengalami hal yang sama, ingin mengkreatifkan anak dari rumah, berarti ya kita harus memberikan instruksi supaya anak melakukan sesuatu di rumah. Misalnya, matematika, sebutkan 3, gampang kan 3 tambah 3 gitu. Tapi Bapak Ibu ubah. Nah, coba kumpulkan semua pensil yang ada di rumahmu, hitung misalnya kayak gitu, itu sudah. Jadi intinya itu saat pembelajaran online begini yang kita tidak bisa awasi, tapi kita ingin anak kreatif melakukan sesuatu, ya fokusnya di instruksi. Kita instruksikan anak melakukan sesuatu, bagaimana cara membuktikannya itu sudah Bapak Ibu, sudah rahasia umum bahwa kita membuktikan sesuatu secara online itu susah. Jadi Bapak Ibu percaya saja pada Tuhan Yang Maha Esa, enggak bercanda. Jadi Bapak Ibu beri tugas, kemudian biarkan anak melakukan, kemudian Bapak Ibu kasih pertanyaan biasa, apakah kalian sudah melakukan? Ya, misalnya apa yang terjadi, apa kayak gitu. Atau kalau saya di Google Classroom, karena kebetulan bisa ya, internetnya juga bisa, saya minta mereka memfoto hasil dari yang saya instruksikan gitu. Kalau Bunda Farida nanti bisa aja karena susah foto, susah apalah terserah, Bunda bisa endingnya tuliskan apakah kalian sudah melakukan, misalnya ya, misalnya kan, terus bagaimana, ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian sisipkan di situ, mintalah tanda tangan orang tuamu. Jadi istilahnya kita membutuhkan orang lain, Bapak Ibu. Jangan jadi super power di sini, super woman, super teacher. No need to be like that. Jadi kita tetap butuh bantuan orang tua, pengawasannya. Karena kalau anaknya bagus, orang tuanya juga senang gitu ya. Saya selalu begitu. Dan ingat Bapak Ibu, saat kita minta bantuan orang tua, apresiasi orang tua. Saat kita berkunjung ke beliau-beliau, misalnya kita kunjungan ke rumah atau sedang apa, kelihatan orang tuanya, Bapak Ibu terima kasih sudah membantu dari rumah. Kecil itu, hal kecil, tapi orang tua, guru ini keren, oke, saya akan bantu terus. Apa nggak senang kita? Semakin orang tua mau bantu di rumah, semakin ringan beban mengajar online kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, itu terjadi juga itu di tempat saya. Saya ngajar kelas 1 SD karena gurunya ada yang harus saya replace gitu. Orang tua tuh dampingi Bapak Ibu. Betulan nge-zoom itu orang tua di sebelahnya, meskipun nggak kelihatan wajahnya tapi suaranya ada. Apa saya nggak ada orang tua ikut belajar? Tapi itulah gitu. Jadi
langsung kita pemikiran kita, oh kita dibantu, bagus itu. Nggak usah terus, Bapak Ibu tolong jangan diajarin anaknya, biarkan belajar sama saya. No, biarkan saja. Terima kasih Bapak Ibu. Selama beliaunya tidak mengganggu proses belajar kita, sudah. Tapi kalau udah ganggu, kemarin ada sih anak tuh dimarahin di rumah, di depan saya, nge-zoom kayak gini. Di depan, ini dibaca, Miss-nya minta kamu baca. Bayangkan. Terus habis itu, ya adek, ayo didengarkan mamanya. Misalnya seperti itu. Jadi ya orang tua karakternya beda-beda. Jadi karena kita online, hubungan kita tidak hanya sama orang tua, hubungan kita tidak hanya sama anak, tapi juga orang tua, kita bina hubungan di situ. Semoga saja penjelasan yang agak muter-muter ini Bunda Farida bisa dapat intinya. Karena iya itulah sudah. Jadi sebetulnya saat saya menjelaskan ada banyak hal di situ yang Bapak Ibu bisa ambil lah, nggak cuma dari sisi Bunda Farida, tapi ada beberapa konsep yang saya masukkan barusan. Kalau Bapak Ibu bisa menyimpulkan, nanti kita bisa menonton kembali sharing ini ya Bapak Ibu. Bunda Farida tetap semangat. Oke. Oke, semangat. Baik, saya rasa bisa satu lagi nih. Oh iya, Bunda Junjun tadi ya. Bukan, Bunda siapa tadi ya? Yang tentang anak ABK. Oke. Yang tentang anak ABK, Bapak Ibu apakah ada mengalami hal yang sama? Silahkan berbagi. Kalau tidak, langsung dari saya nanti. Silahkan, ada yang mau berbagi tentang bagaimana ada situasi seperti itu, gitu. Ada anak ABK. Nanti kita sangkutkan ke strategi pembelajaran kreatif dan inovatif kita. Enggak ada ya? Langsung saya. Ini saya cari, enggak ada. Oke, langsung. Bapak Ibu, jadi entah kenapa, ini mungkin sudah memang timingnya seperti itu. Ya Bunda Praharsini, Sami-Sami. Untuk berkenaan dengan ABK, Bapak Ibu, saya mengalami juga. Jadi saya ngajar belum lama, tapi memang sudah takdirnya mungkin ya. Setiap ada yang bertanya, kebetulan aja saya pernah ngalami. Dan ternyata setelah saya pikirkan kembali, sebetulnya kadang itu saya nggak ngalami, tapi saya sharing sama, saya mendengar cerita ada rekan atau apa gitu kan, jadinya saat Bapak Ibu bertanya ke saya, yang diceritakan rekan tersebut menjadi referensi saya untuk menjawab gitu. Itu yang pasti ya. Jadi belum tentu semua saya alami sih, tapi kebetulan yang ini saya ngalami. Bapak Ibu, saat di kelas Bapak Ibu ada anak ABK, ABK itu anak berkebutuhan khusus, tapi kita harus percaya setiap makhluk Tuhan itu saat diberi kekurangan pasti ada kelebihan. Itu yang pasti. Saat ada anak ABK di kelas kita terima itu, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, tapi yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu bukan super, bukan orang super. Kita bisa jadi super, kita semboyannya, saya guru super bisa. Tapi kita harus melihat diri sendiri bahwa kita bukan orang yang bisa semuanya. Itu digarisbawahi. Kita punya kita bisa mengoptimalkan kemampuan kita, tapi kita juga punya kapasitas. Saat kita memang tidak bisa mengajari anak yang ada di kelas kita, anak ABK di kelas kita, sedangkan kita juga tidak punya keahlian khusus tentang ABK, Bapak Ibu jangan lupa masih ada dari 30 anak misalnya, ada satu anak ABK. Apakah Bapak Ibu mau hanya fokus ke satu anak, sedangkan 29 anak Bapak Ibu terlantarkan? Tapi tidak. Iya kan? Nah, di situ yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu harus wise enough, harus betul-betul wise. Bapak Ibu mau apa? Gitu. Nah, di sini saya pernah mengikuti pelatihan tentang anak berkebutuhan khusus. Bapak Ibu, sebetulnya mereka yang berkebutuhan khusus itu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, kemudian makanya kami ada beberapa rekan yang diberi pelatihan. Di sana diajarin bahwa anak berkebutuhan khusus itu punya program sendiri.
belajarnya anak berkebutuhan khusus itu tidak sama dengan anak yang reguler, yang biasa. Nah, itulah kenapa sebetulnya harapan pemerintah adalah saat ada di satu kelas ada 30 anak misalnya, ada satu anak ABK, maka sang guru itu harus membuat 2 program. Program yang pertama adalah program untuk anak yang biasa, yang reguler. Yang lainnya adalah program untuk anak ini, gitu. Repot, Bu. Ya memang repot. Terus bagaimana, Bu? Saya nggak punya kapasitas untuk itu. Itu silakan Bapak Ibu komunikasikan dengan dengan kepala sekolah. Jadi saat kepala sekolah sudah menerima anak itu, maka guru dan kepala sekolah harus punya komunikasi yang baik. Ini anak mau dibagaimanakan, Bu? Kita harus bagaimana, Bu? Konsultasi. Kepala sekolah konsultasi ke siapa? Ya, ke pihak dinas misalnya. Tapi yang saya dengar, kita dari yang saya dengar, Bapak Ibu, sekolah tidak boleh menolak anak ABK untuk masuk ke sekolah. Apakah Bapak Ibu dengar itu? Apakah Bapak Ibu mendengar ada itu? Iya. Iya, nggak boleh nolak, Bu. Jadi misalnya ada anak daftar sekolah, anaknya kurang gitu kan, terus oh kamu nggak bisa masuk di sekolah ini karena tidak sama dengan yang lain, itu nggak boleh. Kalau sedengar saya seperti itu. Makanya di sekolah kami yang notabene swasta, kami juga tidak menolak gitu. Nah, di sini yang harus dilakukan adalah Bunda Siti Hadijah dan rekan-rekan yang mengalami hal yang sama tetap berlaku wise, memberikan pelajaran ke 29 atau anak yang lainnya dengan seperti biasa tanpa harus begitu terlihat menyisihkan anak ini gitu. Itu yang pertama, tetap lakukan yang terbaik semampu Bunda. Yang kedua, tidak memaksakan materi yang untuk anak reguler ke anak ini. Jadi misalnya ada apa-apa, komunikasikan dengan orang tua dan kepala sekolah, Bapak Ibu, Bapak kepala sekolah, Ibu kepala sekolah, terus Mama Papa gitu kan. Mohon maaf ini memang dan saya yakin pasti orang tuanya paham ya Bunda Siti. Orang tuanya paham ya, ngerti kalau anaknya seperti itu. Itulah enaknya harus komunikasi. Berarti si orang tua, sang orang tua tidak akan memaksa Bunda. Anak saya harus bisa loh pelajaran Bu Siti gitu. Saya kan udah nyekolahin. Nah, insya Allah nggak seperti itu. Nah, sekarang yang itu adalah dari sisi kita. Berarti fokusnya ke yang tadi. Bunda tetap mengajar seperti biasa, kemudian lakukan yang terbaik untuk tidak menyisihkan sang anak, gitu. Jadi kadang juga ditanyain, tapi pertanyaan simpel, gitu. Terus kalau ada hubungannya dengan Dapodi, Bapak Ibu sekarang dari pemerintah sudah diperingan, tidak ada lagi tes-tes yang kayak dulu. Jadi anak ini tetap bisa naik, memang tetap bisa naik, bahkan bisa lulus dari SD dengan nilai sekolah gitu. Terus saya rasa Bunda Siti tadi menanyakan, terus saya bagaimana ada anak seperti ini? Bunda, yang penting Bunda udah melakukan yang terbaik, tidak usah terlalu terbebani. Bagi beban itu ke kepala sekolah yang sudah mengokekan ada anak itu. Bagi beban itu ke orang tua dengan berkomunikasi. Paling tidak orang tua tahu, oh gurunya sudah berusaha dan memang kapasitas gurunya belum untuk anak ABK ya sudah. Karena untuk menyekolahkan anak sendiri itu kan orang tua yang itu. Kalau beliaunya tahu itu bukan sekolah ABK, kenapa enggak disekolahkan di SLB kan gitu ya Bapak Ibu. Tapi jangan katakan itu ke orang tua. No. Suggestion seperti itu harus dilakukan dengan baik, komunikasi yang baik bisa, tapi jangan langsung Ibu sekolahkan saja anaknya ke itu, jangan saya sarankan tidak, tapi bisa dengan dari hati ke hati. Bu, ini adik kalau di SLB akan mendapatkan lebih perhatian lebih baik. Tapi itu tergantung Ibu sih. Kalau Ibu memang berkenan di sini ya inilah yang bisa kami berikan. Pokoknya baik-baiklah Ibu ya. Karena kasihan orang tua. Saya itu kalau lihat anak ABK itu orang tuanya itu sebetulnya kasihan juga. Ya enggak Bapak Ibu? Ya, kita bersyukur kita anak-anak kita yang lain seperti itu.
Betul, seringkali dibully saat guru tidak ada dan saat kelas. Betul, Bunda Mujiati. Dan disitulah salah satu hal yang harus kita sadari. Bapak Ibu, kalau memang ada anak ABK di kelas Bapak Ibu, kita memang tidak boleh menspesialkan, tapi perhatian kita tetap harus ke situ. Kasihan anaknya, Bapak Ibu. Jadi tetap dijaga aja, dan disitulah nanti nilai-nilai anak yang masuk ke K13 kita bisa masukkan. Kalau kalian baik sama temenmu ini, Ibu kasih nilai bagus untuk nilai apa, seperti itulah. Pokoknya pinter-pinter kita. Guru kan sukanya ngancemnya dinilai. Gitu. Enggak ya, maaf, enggak bercanda. Oke, saya rasa itu sih sudah 15.54. Bapak Ibu, besok insya Allah kita akan praktek. Jadi Bapak Ibu besok yang tidak bisa, saya akan bikinkan tutorialnya juga, semoga sempat, amin. Besok kita nge-zoom lagi, doakan semuanya lancar, dan nanti malam kalau teman-teman yang tidak bisa nge-zoom, pengen nge-zoom, saya akan sisihkan waktu, tapi malam-malam biasanya ada gangguan lain selain burung. Anak saya, gitu. Kalau anak saya sekarang lagi dititipkan, jadi makanya saya bisa, karena tadi saya dari sekolah karena dititipkan. Baik, itu aja. Saya pribadi mohon maaf karena tadi kelas poinnya hanya 25, Zoom-nya tidak bisa sempurna. Dan semoga saja apa yang sudah saya sharingkan hari ini bermanfaat, Bapak Ibu. Setelah kelas kita, karena kebetulan sudah 5 menit yang akan menuju jam 4. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, silakan langsung dimasukkan ke kelas Telegram. Saya akan jawab secara chat gitu ya. Dan karena kelas kita hanya 2 jam, Bapak Ibu mohon bantuan untuk tidak menganggap kelas di luar jam 4 itu sebagai kelas. Karena dulu pernah ada yang protes, Bu, kok molor waktu pelatihannya. Sebetulnya tidak molor. Saya hanya istilahnya gitulah, memberikan tambahan dari apa yang sudah diberikan. Jadi bagi yang berkenan nanti memasukkan pertanyaan, silakan saja. Yang setelah ini off kemudian besok baru buka, no worries. Setumpuk apapun chatnya, Bapak Ibu bisa scroll aja, no problem. Oke. Bapak GGDN, Bapak GGDN, Bapak namanya GGDN. Kenapa Pak? Ada yang mau disampaikan Pak? Bapak. Enggak dengar Bapak. Kok kuning ya punya Bapak? Coba dilepas aja headsetnya Pak. Absennya bagaimana? Absennya di kelas, Bapak Ibu. Absennya di kelas. Hai, ya, malah bisa dengar. Keren. Silakan, Pak. Ada apa nih? Ada apa nih? Apa, Pak? Maaf sebelumnya ya. Dimaafkan, saya Pak. bertanya di luar ini topik ini, Bu. Boleh. Untuk ini. Untuk kelas poin itu tadi yang dapat sertifikat itu siapa nu? Karena baru kali ini melo ini Bu. Kelas poin dapat sertifikat apa Pak? Enggak ada. Kelas poin enggak, bukan sertifikat. Tadi itu ceritanya kelas poin kan enggak Pak. Kelas poin itu hanya aplikasi, salah satu cara belajar pakai PPT tapi bisa interaktif. Tadi saya cuman share aja, siapa tahu ada yang berkenan untuk belajar. Bapak Ibu yang berkenan belajar kelas poin bisa diklik reaction-nya. Diklik reaction-nya. Tuh, bisa belajar, mau belajar kelas poin nggak Bapak Ibu? Bisa. Atau mau yang lain, Yang pasti untuk selama pembelajaran kita minimal ada 3 aplikasi yang akan saya sharingkan ke Bapak Ibu. Wah, saya dapat love loh dari Bunda Devi nih. Makasih Bunda. Oke, mau belajar? Oke, sip. Oke, karena itu hal yang umum yang di Indonesia katanya saya dengar yang dapat sertifikat jadi fasilitator kelas poin itu hanya 4.
kebetulan yang 2 ada di GGDN, namanya Pak Asep sama Pak Sofyan. Saya pembelajar biasa, jadi saya tidak bersertifikat, tapi saya mau sharing ilmunya sama Bapak Ibu. Oke? Oke. Itu aja dari saya, Bapak Ibu, Bunda Devi, Bunda Dolo, Bapak Dolo. Saya suka bunda-bunda gitu. Terima kasih banyak atas hari ini. Jadi mau ikut belajar? Siap. Oke. Insya Allah kita belajar bersama esok hari. Kita tetap teori sedikit, kemudian praktek. Semoga saja bermanfaat karena masih ada yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan strategi pembelajaran kreatif dan inovatif ya Bapak Ibu. Demikian dari saya. Terima kasih banyak atas atensi dan join-nya Bapak Ibu. You are lucky. Jadi Bapak Ibu beruntung di sini. Saya yang nggak enak sama yang di kelas. Nggak apa-apa. Yang penting kita bisa belajar. Itu aja dari saya. Saya akhiri. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh lihat Bapak Ibu, silakan. Sami-sami kita ke Telegram, kalau mau tanya di sana boleh. Oke, masih banyak waktu. Bu, absennya di Telegram dong, Bu. Absennya memang di Telegram, Ibu. Di sini. Belum lihat, soalnya belum lihat. Ya, baik-baik. Aduh, ada yang jatuh. Baik deh, bye-bye Bapak Ibu. Saya N ya. Oke.